Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kenalkan kami dari kelompok kelas MSI LR41 garis miring 23. Kami berisikan saya Aryan Triatmojo, MPM 2340 2013 dan Muhammad Ridwan 2340 2017. Kami akan menjelaskan perancangan sistem informasi gudang pada JNTS. Baik, saya akan menjelaskan untuk di yang pertama latar belakang yaitu sistem gudang pada JNT Express sudah menggunakan teknologi komputerisasi, namun penggunaan hanya dapat digunakan melalui komputer. Dan adapun kekurangannya dari sistem ini yaitu tidak efisien bila ada kendala pemadaman listrik, tidak efektif bila ada paket yang harus masuk gudang terlalu banyak atau di overload. Next, dari hasil analis rancangan awalnya yaitu perancangan sistem ini ditujukan untuk mempermudah gudang paket pada JNT Express yang sekarang. Kami berencana untuk menambahkan teknologi dari sistem komputerasi ke sistem digital dengan membuat perancangan informasi gudang. Adapun usernya yaitu admin gudang, SPP, dan sprinter. Spesifikasi dari sistem yang kami buat itu kebutuhan softwarenya yang pertama OS-nya itu menggunakan Android, bahasa pemrograman, pengolahan database tersebut, pemodelan sistemnya itu, perancangan database, dan perancangan antarmuka. Adapun spesifikasi dari kebutuhan hardware-nya itu smartphone dengan minimal RAM 8 GB dan memiliki kamera. Nah, adapun perancangannya sesuai gambar, perancangan database-nya sesuai gambar di samping, yaitu kami menggunakan Entity Ration Diagram atau RD-nya. Rancangannya yaitu dokumen paket di sistem itu termasuk ada tanggal masuk, nama sprinter, nomor resi, alasan gudang atau informasi dari gudang, kemudian paket masuk ke gudang. Adapun dari tanggal pengiriman ulang apabila ada trouble, yaitu tanggal masuk, nama sprinter itu sendiri, nomor resi, alasan gudang, dan laporan gudang diterima. Kemudian adapun paket keluar gudangnya yaitu dari nomor resi, tanggal pengiriman ulang, dan nama sprinter. Next. Adapun struktur tabel atau perancangan dari database-nya itu tabel paket masuk gudang, yaitu tabel underscore paket underscore masuk yang berfungsi untuk menyimpan data paket yang mengalami gagal pengiriman dan harus dimasukkan ke dalam gudang. Next yaitu tabel paket keluar gudangnya itu dengan nama tabelnya tbl underscore paket underscore keluar. Fungsi untuk menyimpan data paket yang keluar dari gudang dan akan dikirim ulang ke penerima. Next. Untuk data flow-nya itu kita menggunakan level 0, yaitu menggambarkan pengolahan database dari penanganan sistem informasi gudang pada JNT. Dimulai dari admin gudang atau SPP mengirimkan paket, kemudian data paket masuk ke gudang, dan dilanjutkan dengan rekam data paket masuk ke tabel paket masuk. Adapun kondisional yang lainnya yaitu data paket keluar gudangnya sama melakukan rekam data paket keluar masuk ke dalam tabel Kamu baru Zoom. paket keluar. Dan selanjutnya untuk data laporan masuk ke tabel data laporan gudang yang diteruskan dari tabel paket keluar dan tabel masuk. Setelah itu mendapatkan data laporan untuk dilanjutkan ke sprinter. Next. Adapun beberapa fungsi atau perintah dari setiap interface dari dashboardnya yaitu yang pertama fungsi simpan. Simpan sesuai namanya yaitu untuk menyimpan data
mulai dari masuk maupun keluar dari gudang ke database. Ataupun fungsi upload yaitu untuk si sprinter mengambil foto paket saat akan masuk ke gudang atau admin. Untuk fungsi cari yaitu untuk mencari paket di dalam gudang berdasarkan tanggal masuk gudang. Next. Lanjutkan fungsi login, logout, dan back. Sesuai namanya, login kita berarti ada beberapa user yang masuk ke dalam aplikasi. Setelah itu, user yang sudah terlogin melakukan logout. Dan untuk fungsi back yaitu kembali ke langkah sebelumnya. Next. Di sini saya akan Adapun menjelaskan lanjutkan saya. perancangan antarmuka yaitu dengan struktur menu program yaitu login ada 4 tampilan yaitu tampilan dashboard, tampilan paket masuk gudang, tampilan paket keluar gudang, dan laporan. Di dalam tampilan paket keluar gudang akan mempunyai tampilan yaitu upload dokumentasi. Kemudian untuk di menu laporan akan menampilkan hasil pencarian. Berikut ini adalah tampilan perancangan antarmuka dalam halaman login. Di situ ada username, password, sama checklist remember me, sama tombol login. Kemudian perancangan antarmuka, di sini ada tampilan dashboard untuk admin gudang, yaitu menampilkan 3 menu masuk gudang, keluar gudang, dan laporan, sama grafik lingkaran untuk paket yang keluar sama paket yang masuk. Berikut adalah tampilan SPV, tampilan dashboard SPV. Berikut adalah tampilan dashboard untuk Sprinter. Kemudian ini adalah tampilan menu paket masuk gudang. Ada nomor resi, tanggal masuk, alasan gudang, nama sprinter, dokumentasi untuk upload paket yang masuk gudang, sama tombol simpan. Untuk dalam tampilan upload dokumentasi ada tampilan seperti ini yaitu dokumentasi kemudian disimpan. Kemudian tampilan menu paket keluar dari gudang yaitu cuma nomor resi, tanggal keluar, sama nama sprinter, kemudian tombol simpan. Kemudian tampilan menu laporan yaitu untuk mencari gudang yang tanggal masuk di dalam gudang. Kemudian ada tombol cari. Kemudian ini adalah contoh ilustrasi tabel hasil pencarian laporan gudang. Kemudian ini adalah model sistem untuk menggambarkan model sistem dari perancangan sistem informasi gudang pada JNT melalui konteks diagram. Jadi entitinya adalah admin gudang, SPV, dan sprinter. Admin gudang akan memberikan data paket masuk gudang sama data paket keluar, kemudian akan diproses oleh sistem informasi gudang, kemudian menghasilkan laporan gudang. Kemudian untuk SPV juga sama, memberikan data paket masuk gudang dan paket keluar gudang, kemudian diproses sama sistem informasi menghasilkan laporan gudang. Kemudian entity sprinter hanya dapat menerima laporan gudang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Ridwan. Silakan. Oke, terima kasih untuk flow map-nya yaitu admin gudang dan SPP di mana terdapat 3 layer atau 3 tabel. Sama admin gudang atau SPP, aplikasinya itu sendiri dan database-nya. Dimulai dari start atau login, melakukan validasi dalam aplikasi itu sendiri. Dilanjutkan ke dashboard aplikasi untuk memilih menu paket masuk gudang. Selanjutnya admin melakukan input data paket. Lanjut ke aplikasi itu proses penyimpanan data masuk ke dalam database-nya yaitu tabel paket masuk. Selanjutnya untuk menu paket keluar gudang sama seperti halnya menu paket masuk, melakukan input data. Untuk data paket tersebut, proses penyimpanan data masuk ke dalam database-nya itu tabel paket keluar.
Dan untuk proses menu laporan yaitu input tanggal, melakukan proses pencarian data, masuk ke dalam database, itu nama database-nya tabel paket masuk dan tabel paket keluar. Dan menghasilkan hasil pencarian dari menu laporan. Selanjutnya, admin atau user melakukan logout pada halaman login atau dashboard itu sendiri. Next. Adapun flow map sprinternya yaitu di mana sprinter melakukan login terlebih dahulu, melakukan adanya validasi dari aplikasi itu sendiri, masuk ke dashboard aplikasi, masuk ke menu laporan, melakukan input tanggal, masuk ke proses pencarian data, dan akan diproses database ke tabel paket masuk dan tabel paket keluar, mendapatkan hasil pencarian untuk selanjutnya melakukan logout pada halaman aplikasi itu sendiri. Next. Sekian hasil perancangan dan analisa mengenai sistem informasi gudang pada JNT Express. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami yang kami ucapkan atau kurang jelas. Saya akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.